Jadwal sepekan. Doa jemaat. Kesan keluarga MDC Batu. Latihan praise and worship. Persekutuan Remaja Pemuda Image. Ibadah Raya. Sekolah Minggu Star Kids. Pemuridan Deka dan Habi. Untuk persembahan, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Pagi hari ini kami ada di tempat ini karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari pada yang dikasihi Tuhan. Kita semua yang ada di sini percaya bahwa kita adalah miliknya Tuhan dan selamanya akan hidup bersama Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan hidup kita. Tuhan itu tidak memandang kita, tidak memandang hina kita. Bahkan Yesus sendiri yang membasuh kita dan menyucikan kita untuk memberikan hidup yang baru. Kasih Tuhan sungguh luar biasa terhadap hidup kita. Hanya dengan kasih-Nya Tuhan, kita akan hidup bersama Yesus. Siapakah aku, Tuhan, sehingga Kau indahkan, Kau jadikan biji mata-Mu dan kesayangan-Mu. Kau yang berlumur dosa, Kau tak pandang hina, Engkau tak pandang hina. Basuh dan sucikanku
aku hidup yang baru hanya karena kasih Kau curahkan darahmu, Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena salibmu Kau hapuskan pelanggaranku, Kau jadikan ku milikmu, selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku Tuhan? Kau indahkan kami Tuhan, sehingga Kau indahkan, Kau jadikan biji matamu dan kesayanganmu. Kami yang berlumur dosa, yang berlumur dosa, Yesus, Engkau tak pandang kami hina Tuhan, Engkau tak pandang hina.
Sama-sama kita katakan, hanya karena kasih Kau curahkan darah-Mu, Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena salib-Mu, Kau hapuskan pelanggaranku, Kau jadikan ku milikmu, selamanya ku hidup bersamamu hanya karena kasih Kau curahkan darah-Mu, Kau jadikan ku milikmu, selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih yang selalu Engkau berikan kepada setiap kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan di setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mengagungkan Engkau. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap menyanyi untuk-Mu Tuhan. Kami siap untuk nyanyi bagi Dia. Hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya masih belum dengar suaranya. Shalom, selamat pagi. Seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi bagi Dia. Kita mau sama-sama angkat suara kita. Kita mau menari dan bertepuk tangan hati bagi Yesus. Sama-sama angkat suara kita. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau takut, tapi tak sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai bagi kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Oh Yesus, kami siap angkat suara kami Tuhan. Angkatlah suaramu, kami siap memuji-Mu Tuhan. Serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran
Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Kita sudah nyanyi bagi Dia karena kita tahu kalau kasih Allah itu tak berkesudahan bagi kita. Amin. Kita mau sama-sama melompat bagi Dia. Bersukacita hanya bagi Yesus. Sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Angkat suaramu. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Saya katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Selamanya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini tengah berjuang dalam pelayanan untuk melayani Yesus, saya mau sampaikan nggak ada yang bisa kita sesali kalau kita itu mengikuti Yesus. Nggak ada yang akan bisa kita sesali kalau kita itu melayani Yesus. Kita akan tetap setia apapun yang harus kita bayar hanya untuk melayani Yesus. Kita mau sama-sama setia melayani Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Sesali mengirim Yesus
setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai
tubuh kami hancur, batin kami lenyap Tuhan. Kau tetaplah Tuhan kami selamanya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami, Allah itu kasih Tuhan bagi kami Tuhan. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, semua dunia mengerti. Kau menunjukkan arahku. Kami rindu Tuhan, bersama-sama pakai berdiri. Ku rindu dan merasakan kasih yang ku rasakan. Jangan pakai berdiri. Dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan arah itu kasih. Saya katakan ku rindu Tuhan, ku rindu semua yang Kau rasakan, kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan arah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan. Tidak ada satu kuasa yang dapat menghalangi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu ada rencana yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami melalui pelayanan kami Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang dengan hati yang dengan rasa untuk bersyukur Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita mau berkata, kami rindu Tuhan. Semua dunia, semua orang merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan arah itu kasih. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap kami Tuhan. Rencana masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami akan dipakai oleh Engkau Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atasnya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami Tuhan, melingkupi setiap kami, agar setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami, mengubah paradigma kami Tuhan. Terlebih Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hikmat, marifat, otoritas, wibawa Allah turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu konsentrasi kami pagi hari ini Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang berotoritas dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita datang dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur. Kita bawa sebagai korban yang terbaik bagi Tuhan, amin. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita juga percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Tuhan yang melawat setiap kita, Tuhan yang sedang menjamah hidup kita, katakan amin saudara, amin. Ya pagi hari ini, di dalam kesempatan yang indah ini, saya akan sharing tentang melayani dengan kasih. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita ada semua di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua di tempat ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada setiap kita, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus melayani dengan kasih. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melayani Tuhan penuh dengan kasih. Seperti apa melayani Tuhan dengan kasih? Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah surat dari Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Saya rindu kita baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa bacakan ayat yang genap biar kita tidak ngantuk ya. Oke. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Di sini dengan judul atau dengan perikop Paulus dalam pelayanannya, ayat yang ke-1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat yang kedua, 2, 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat yang keempat, 2, 3. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat yang ke-6, 2, 3. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat yang ke-8, 2, 3. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Ayat yang ke-10, 2, 3. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
surat dari Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Korintus, agar mereka melayani Tuhan dengan penuh kasih. Sebagai pelayan Tuhan, mereka harus melayani Tuhan dengan penuh kasih yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sana Paulus juga menasihatkan kepada jemaat yang ada di sana dan juga para setiap pelayan yang ada di sana, bahwa mereka jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah, atau jangan menjadikan sia-sia kasih karunia Allah. Dan juga di sana Paulus menekankan bahwa mereka harus membawa keselamatan dalam hidup mereka. Di dalam pelayanan mereka, mereka harus memberitakan keselamatan. Dan juga mereka harus menahan segala perkara-perkara, atau mereka harus bersabar di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sama halnya yang kita alami Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam pelayanan ini ada banyak tantangan. Di dalam pelayanan ini ada banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan menguatkan setiap kita. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi, dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah pelayanan kita harus tetap menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup kita. Kita harus melayani penuh dengan kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Kita harus tetap menahan segala kesabaran kita. Dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita harus sabar menghadapi itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, dalam hati kita. Bagaimana cara agar kita dapat melayani dengan kasih? Karena di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian tadi, Paulus menekankan kepada pelayan yang ada di Korintus bahwa mereka harus melayani dengan kasih, penuh dengan kasih. Nah, bagaimana dalam hidup kita caranya agar kita dapat melayani dengan kasih? Saya menemukan ada 6 hal di dalam konteks atau ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi secara bergantian. Yang pertama adalah, janganlah kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Paulus dia menyatakan di sini yaitu, atau dia menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Di dalam ayat yang ke-1. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Secara tersirat di sini, Paulus mengingatkan kepada kita semua supaya kita menggunakan kasih karunia Allah ini menjadi dasar yang kuat di dalam pemberitaan Injil kita. Kasih karunia Allah sebagai dasar yang kuat di dalam pelayanan kita. Kasih karunia Allah ini sebagai landasan yang kuat di dalam hidup kita, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Supaya pelayanan kita ini berakar di dalam Tuhan, pelayanan kita ini bertumbuh di dalam Tuhan, pelayanan kita berkembang dan berbuah, menghasilkan buah yang baik, serta membawa banyak jiwa untuk mengikut Yesus Kristus. Menghargai kasih karunia Allah yang Paulus tekankan di sini. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat atau para pelayan yang ada di Korintus, mereka dikuatkan melalui nasihat dari Rasul Paulus bahwa mereka harus menghargai kasih karunia Allah. Dalam hidup ini, seringkali kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, seringkali kita lupa atau kita tidak menghargai kasih karunia Allah. Ya, ada ajaran berkata, sekali selamat, tetap selamat. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, kita boleh berbuat dosa.
nanti ujung-ujungnya kan diselamatkan. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di dalam hidup ini ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, Paulus katakan bahwa kita harus menghargai kasih karunia Allah. Ada tindakan-tindakan yang nyata yang menyatakan kebenaran di dalam hidup kita. Sehingga dalam hidup ini, dalam pelayanan ini, kita dapat menghasilkan buah dari pertobatan hidup kita. Itu sebabnya Paulus katakan bahwa semua yang ada di belakangku aku anggap sampah. Kita tahu bersama bahwa Paulus dahulu adalah orang yang membenci Kristus, bahkan dia berusaha untuk mencari para pengikut-pengikut Kristus untuk membinasakan mereka. Tapi satu ketika di dalam perjalanan Paulus dijamah oleh Tuhan, dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia menikmati hadirat Tuhan, dia mengalami lawatan Tuhan, dan dia mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Paulus mengalami pertobatan. Dia tahu bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa dia. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Paulus menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun di dalam pelayanan Paulus, ada kala dia harus menghadapi masalah. Di dalam pelayanan Paulus, ada kali dia harus menghadapi persoalan yang berat. Ada kali dia harus menghadapi ajaran-ajaran sesat. Ada kali dia harus menghadapi perselisihan di dalam jemaat yang dia layani. Tapi Paulus dengan tegar, dia sadar bahwa dia harus menghargai kasih karunia Tuhan. Inilah bukti nyata di mana Paulus, dia rindu melayani dengan penuh kasih. Dia ingin menjadi pelayan yang penuh dengan kasih dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, kita menghargai kasih karunia Tuhan. Menjaga hidup kita, menjaga kekudusan, jaga tindakan kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, karena Tuhan sudah mengerjakan bagi kita, keselamatan bagi kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu sebabnya kita menghargai karya keselamatan itu dengan menjaga kekudusan dalam kita mengiring Tuhan. Inilah bukti di mana kita melayani dengan kasih, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Allah yang telah mati bagi kita, mengasihi Tuhan yang rela datang ke dalam dunia ini sebagai hamba, mati bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, yang seharusnya kita ini sudah mati binasa. Itu sebabnya ajaran kasih di dalam Alkitab yang terus kita pelajari di sepanjang bulan ini, yaitu kasih agape. Kasih di mana kasih yang Tuhan kerjakan, kasih yang paling tertinggi dalam yang Dia sudah kerjakan bagi setiap kita di dalam Alkitab. Kasih yang tidak menuntut balas. Dia rela mati bagi kita, mengasihi kita. Dia rela datang untuk menyelamatkan hidup kita. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Cara agar kita dapat melayani dengan kasih, yaitu kita menghargai atau tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kalau hari-hari ini Tuhan mempercayakan kita banyak tanggung jawab dalam melayani Tuhan, melayani keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Kita menghargai kasih karunia Allah, sehingga dalam hidup ini kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga tindakan-tindakan kita, dan kita hidup penuh dengan kasih dalam melayaninya. Yang kedua, cara yang harus kita lakukan dalam hidup kita agar kita dapat melayani dengan kasih, yaitu yang kedua adalah pelayanan kita harus membawa keselamatan. Pelayanan kita ini harus membawa penyelamatan, kata Paulus. Paulus menyatakan di ayat yang kedua, di sini dikatakan begini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui ayat ini Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau.
Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kutipan pernyataan Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa pada waktu Tuhan berkenan, pada saat Tuhan Yesus berkehendak, maka ia akan dengan sukacita mendengarkan doa-doa kita. Katakan amin, saudara. Dia dengan sukacita mendengarkan doa-doa kita. Selanjutnya firman Tuhan tersebut juga mengatakan bahwa pada hari Tuhan Yesus Kristus berkehendak, Dia menyelamatkan kita. Maka ia akan melawat kita. Dia menyertai kita. Dia menopang kita. Dia menolong kita. Dia menyelesaikan berbagai persoalan hidup kita yang menghimpit kita. Ia akan datang untuk melawat kita. Dia menolong kita. Dia menebus dan menyelamatkan kita dari hukum dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pelayanan kita harus membawa penyelamatan. Karena Dia terlebih dahulu sudah menyelamatkan kita. Dia datang tepat pada waktunya. Dia mendengarkan setiap seruan doa kita. Dia Allah yang tidak pernah tinggal diam. Dia Allah juga yang akan menyelamatkan kita. Dia Allah juga yang akan melawat kita. Dia Allah juga yang akan menyertai kita. Dia Allah yang akan menopang kita, menolong kita, menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Mari kita mau melayani dengan kasih, menghargai anugerah Tuhan. Dan juga kita harus membawa keselamatan dalam hidup ini. Memberitakan tentang keselamatan kepada semua orang yang kita jumpai. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yesus sudah menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak akan pernah sia-sia kita hidup di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Tidak akan pernah sia-sia ketika kita mengiring dan melayani Tuhan. Ketika kita setia mengiring dan melayani Tuhan, apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan penuh dengan kasih dalam hidup kita, maka Tuhan berjanji pada hari kedatangannya yang kedua kali, Dia akan menjemput setiap kita. Kita akan datang masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini, mari kita mau mempersiapkan hidup kita. Pelayanan kita harus membawa keselamatan. Amin, saudara kasih Tuhan. Tujuan hidup kita membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tujuan hidup kita adalah mengiring orang-orang, membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Hal-hal yang positif, hal-hal yang rohani itu kita terapkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik di dalam kita melayani suami kita, baik kita melayani istri kita, baik kita melayani pasangan hidup kita, baik kita dalam pelayanan melayani keluarga kita, anak-anak kita, dalam kita melayani orang tua kita, keluarga kita, bahkan kita dalam melayani Tuhan. Marilah kita membawa orang-orang kepada keselamatan Tuhan. Kita mengiring mereka untuk mereka bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Paulus menekankan kepada para pelayan-pelayan yang ada di Korintus bahwa mereka harus membawa jiwa-jiwa yang mereka layani untuk datang kepada Kristus. Saya percaya ketika kita membawa jiwa-jiwa, membawa keluarga kita untuk melayani dengan kasih, datang kepada Kristus, disitulah letak di mana kita sedang melayani dengan kasih. Saudara, kalau saudara sampai pada pagi hari ini kita mengukur apa yang kita lakukan, ketika kita membawa orang-orang tidak datang kepada Kristus, disitulah letak di mana kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bisa mengukur apa yang sedang kita lakukan sampai pada pagi hari ini. Itu ukurannya. Tapi kalau kita datang, kita bawa kepada Kristus, maka saya percaya disitulah letak di mana kita sedang melayani dengan kasih. Menyatakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Bawa jiwa-jiwa itu datang kepada Kristus. Tidak membuat mereka jauh dari Tuhan, tapi kita membawa mereka untuk datang kepada Kristus. Itu hal yang kedua, yaitu pelayanan kita harus membawa penyelamatan. Yang ketiga, cara agar kita dapat melayani dengan kasih. Di dalam teks ini saya menemukan yang ketiga adalah sebagai pelayan Allah kita harus menahan segala perkara dengan kesabaran.
harus sabar. Kasih tahu di samping kiri atau kananmu, sabar ya, iya. Sabar, iya. Harus sabar. Kadang-kadang kita menghadapi orang-orang di dekat kita yang membuat kita tidak sabar. Kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membuat kita tidak sabar. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita harus sabar. Harus menahan segala perkara dengan sabar. Orang yang sabar itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sabar. Ya kan, bahasa Jawanya apa kalau sabar? Ya sabar ya. Sabar. Di ayat yang keempat di sini Paulus berkata begini. Di ayat yang keempat, Paulus tidak menghendaki terjadinya seorang yang tersandung karena pelayanan mereka. Ia tidak ingin pelayanan pemberitaan firman Tuhan akan menimbulkan batu sandungan bagi orang-orang yang mereka layani. Itu ada di ayat yang ketiga. Bagi orang-orang tertentu yang tidak suka terhadap pelayanan mereka, Paulus menginginkan supaya pelayanan firman Tuhan itu berlangsung tanpa cacat dan cela. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Oleh sebab itu Rasul Paulus dan para hamba Tuhan, mereka menunjukkan bahwa diri mereka adalah pelayan yang dapat bertahan dalam penderitaan. Mereka dapat bertahan di dalam kesesakan dan kesukaran dengan penuh kesabaran. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat dan juga para pelayan yang ada di Korintus. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Di ayat yang keempat, harus bersabar dalam segala perkara yang ada. Paulus dan para pelayan yang ada di Korintus, dalam pelayanan mereka, mereka menemukan orang-orang yang berusaha menghalang-halangi pelayanan mereka. Di dalam pelayanan mereka, mereka menemukan orang-orang yang berusaha untuk mencela mereka. Tapi Paulus berkata, menguatkan kepada setiap para pelayan yang ada di Korintus, bahwa mereka harus bersabar. Ketika perkara-perkara yang mereka hadapi itu, mereka harus bersabar, baik perkara yang baik maupun perkara yang tidak baik, mereka harus menahan sabar mereka. Orang yang sabar itu orang yang luar biasa. Kalau saya pribadi, saya jujur, saya kadang-kadang orang yang tidak sabar. Saya bersyukur saya ada di depan para hamba-hamba Tuhan yang lebih sabar dari saya. Ya Om Berli kalau melayani Tante Berli sabar ya Om Berli ya. Ini direkam jadi harus sabar. Tante Berli juga harus kalau melayani Om Berli harus sabar. Ya Ko Anci Silvi juga melayani Maria harus sabar. Suami istri saling melayani dengan sabar. Saya tidak sabar kalau kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak berkenan di hati saya. Kadang-kadang tidak sabar. Secara khusus bagi kami yang ada di pastori, kadang-kadang saya tidak sabar, apalagi masalah waktu. Kalau melihat itu tidak cocok dengan hati saya, waduh saya sudah tidak sabar dan marah-marah. Tapi saudara kasih Tuhan, sebagai pelayan yang melayani dengan kasih, dalam segala perkara, kita harus sabar. Dari konteks ini, Paulus menguatkan atau menasihati para pelayan yang ada di Korintus. Ketika mereka menghadapi para pencemooh, ketika mereka menghadapi orang-orang yang mencela mereka, mereka harus tetap sabar dalam setiap kondisi apapun. Pemberitaan firman itu harus tetap berjalan. Mereka harus bersabar menghadapi orang-orang yang pada waktu itu menghalang-halangi pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita akan menjadi para pelayan-pelayan yang sabar. Karena kita sedang bergumul dalam hal ini. Kita mau menjadi
para pelayan-pelayan yang melayani Tuhan penuh dengan kasih. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, cara yang harus kita lakukan agar kita dapat melayani dengan kasih. Tadi yang pertama, kita jangan membuat sia-sia atau menjadikan sia-sia kasih karunia Allah. Yang kedua, kita harus membawa penyelamatan kepada orang-orang yang kita layani. Yang ketiga, yaitu sebagai pelayan yang baik, pelayan yang mengasihi Tuhan, kita harus menahan segala perkara dengan kesabaran. Dan yang keempat, firman Tuhan menyingkapkan kepada setiap kita, seorang pelayan harus mampu menanggung segala dera. Nah, ini yang paling berat dalam hidup kita sebagai para pelayan Tuhan. Kalau di zaman Rasul Paulus, orang-orang percaya pada zaman itu, kalau mereka ketahuan mereka menyembah Tuhan Yesus, maka mereka akan mengalami yang namanya penganiayaan, didera, disiksa, diadili, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kita bersyukur kita ada di zaman di mana kita bebas dalam menyembah Tuhan. Kita ada di tengah-tengah negara yang dilandaskan dengan Pancasila, kita bebas menganut keyakinan kita, bebas menyembah Tuhan, tidak ada dera yang kita alami, tidak ada penyiksaan yang kita alami, kita bebas berekspresi menyembah Tuhan kita. Tetapi di sini dalam konteks ini, orang-orang yang ada di sana mereka mengalami penganiayaan, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan, mereka mengalami penganiayaan. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan berapi-api, dengan semangat, dia menguatkan para pelayan-pelayan yang ada di sana. Mereka harus mampu menanggung segala dera, segala siksaan. Mereka harus mampu menghadapi, menahan segala penganiayaan. Bahkan sampai mereka harus rela kehilangan nyawa mereka. Paulus menambahkan bahwa mereka adalah pelayan Tuhan yang dapat menanggung dera dan derita dengan penuh kesabaran. Itu sebabnya kalau kita belajar sejarah kekristenan, orang-orang percaya di zaman ini, itu ada banyak sekali orang-orang percaya yang dibunuh. Orang-orang percaya ada yang dijadikan obor. Saudara, kalau zaman sekarang obor kan pakai bambu, ada sumbunya, ada minyaknya. Itu obor. Lebih canggih lagi mungkin enggak pakai bambu lagi. Tapi bayangkan saudara, kalau kita ada di zaman itu, orang-orang percaya dijadikan obor, dibakar hidup-hidup. Orang-orang percaya dijadikan lawan dari binatang-binatang buas atau hewan-hewan buas. Jadi santapan hewan-hewan buas. Mereka ada di satu penampungan, satu tawanan. Kemudian mereka jadi bahan tontonan. Di sana ada hewan-hewan buas dan mulai orang-orang percaya dilepaskan di sana. Mereka jadi bahan tontonan. Jadi santapan hewan-hewan buas. Kalau mereka diketahui menyembah Yesus. Sungguh ini penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang berat yang mereka hadapi pada waktu itu. Bahkan Rasul Paulus pun juga mengalami ini. Dan para pelayan yang ada pada waktu itu mereka mengalami ini. Mereka harus ditahan, mereka harus ditangkap, diadili, dipenjarakan, didera, disiksa, dicambuk. Kalau zaman sekarang di Indonesia hukum cambuk hanya berlaku di Aceh. Dan itu pun cambuk ya ada aturannya. Saudara bisa bayangkan cambuk pada zaman itu, cambuk yang biasa digunakan para penjaga-penjaga pada waktu itu.
Sekali cambuk, habis daging kita. Itu yang dialami oleh orang-orang percaya dan para pelayan Tuhan yang ada pada zaman itu. Sungguh penyiksaan yang berat, persoalan yang berat. Kalau di zaman sekarang ini, saya pikir tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Yang kita hadapi adalah kedagingan kita, itu pergumulan yang berat. Yang kita hadapi adalah musuh kita bukan orang-orang yang akan menyiksa kita secara fisik, tapi musuh kita sebenarnya diri kita sendiri. Musuh kita adalah kedagingan kita sendiri. Mereka harus penuh dengan sabar, Paulus katakan. Bahwa mereka dapat dengan sabar, dengan ikhlas ketika mereka diejek, ketika mereka dihina, ketika mereka dianiaya dan dipenjara, mereka harus menghadapinya dengan sabar. Mereka harus sabar menanggung segala dera. Bahwa mereka dengan sabar juga berupaya, berjeripaya dan berjaga-jaga dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dengan kemurahan hati, dengan kesabaran, serta dalam kasih Allah dan Roh Kudus, dan tidak munafik. Alkitab katakan harus sabar menghadapi penganiayaan. Kalau dalam konteks zaman sekarang ini, kita harus sabar menghadapi orang-orang yang mencela kita. Kita harus sabar menghadapi orang-orang yang menjatuhkan kita. Sabar. Karena ada rencana Tuhan yang mulia, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita, yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Harus sabar. Karena tujuan kita bukan untuk kita tidak sabar, itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kita melakukan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya kita harus sabar menghadapi segala dera atau segala celah yang kita hadapi hari-hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam pelayanan ini tidak ada yang berjalan dengan mulus. Ketika kita melayani keluarga, ketika kita melayani di tengah-tengah pekerjaan kita, ketika kita melayani Tuhan, tidak ada yang berjalan dengan baik, dengan mulus. Tapi percaya, ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan dengan kasih, maka saya percaya pembelaan Tuhan itu ada di pihak kita. Amin, saudara. Tuhan membela setiap kita. Kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak berharga di mata Tuhan. Siapapun kita adalah para pelayan-pelayan yang berharga di mata Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita dicela, bahkan hamba Tuhan mencela kita, pendeta pun mencela kita, jangan takut. Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara. Tuhan ada di pihak kita. Itu sebabnya kita harus mampu menanggung segala dera. Kita harus mampu menanggung segala derita yang kita alami. Tidak ada yang enak ketika kita melayani Tuhan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu atau pelayan-pelayan Tuhan yang mau mengambil komitmen melayani Tuhan full time sepenuh waktu. Tidak ada yang enak dalam melayani Tuhan. Tidak ada yang enak. Biar nanti jangan kaget kalau di dalam pelayanan. Kalau sudah ada di ladang Tuhan, dalam ladang pelayanan, kita tidak kaget. Tidak ada yang enak, tapi percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kalau hari ini kita mengalami penderitaan, kalau hari ini kita mengalami penolakan, maka nanti pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada setiap kita, "Hai engkau hamba yang setia, mari masuklah bersama-sama dengan aku menikmati pesta perkawinan anak domba Allah di dalam kerajaan sorga." Karena tujuan hidup kita ini bukan kita menghabiskan semua waktu kita di tengah-tengah dunia ini untuk kepentingan-kepentingan dunia. Tapi tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita menghabiskan hidup kita, menghabiskan waktu kita di dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus
Dia rindu ini terjadi di dalam kehidupan para pelayan-pelayan yang ada di Korintus, bahwa mereka harus mampu menanggung segala derah. Mereka harus mampu menanggung segala derita. Mereka harus kuat menghadapi persoalan hidup yang mereka hadapi. Itulah para pelayan yang melayani dengan kasih. Hal yang kelima, cara agar kita dapat melayani dengan kasih. Yang kelima, seorang pelayan Allah harus mampu menjadi pemberita kebenaran dan kekuasaan Allah. Sekali lagi, seorang pelayan harus mampu menjadi pemberita kebenaran dan kekuasaan Allah. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, Paulus menyatakan bahwa mereka, baik dirinya maupun hamba-hamba Tuhan yang lain, dengan sabar dan ikhlas melakukan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Mereka harus dengan sabar memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga kekuasaan dan kemuliaan Allah. Mereka harus menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau membela diri mereka. Ada senjata-senjata keadilan, yaitu kebenaran, sebagai perisai, sebagai senjata di dalam pelayanan mereka. Yaitu ketika mereka dihormati atau dihina, ketika mereka diumpat atau dipuji, maupun ketika mereka dianggap sebagai penipu atau dipercaya oleh semua orang yang dilayani mereka. Mereka harus sabar. Mereka harus mampu menjadi pemberita kebenaran dan kekuasaan Allah. Walaupun mereka harus menghadapi ujian, mereka harus tetap memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini ada kuasa yang menyertai kita. Di dalam kita melayani Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan menyertai kita. Dia juga yang akan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya jangan takut. Ketika kita melayani Tuhan penuh dengan kasih, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah pelayanan kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Dia pasti akan memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Walaupun kita tidak dianggap, walaupun kita tidak dihargai, walaupun kita dihina, walaupun kita dianggap sebagai seorang penipu, Tuhan pasti akan menolong kita. Ada kuasa yang menyertai kita. Ketika kita sungguh-sungguh melayani dengan kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, maka kuasa Tuhan itu akan menyertai kita. Perkataan kita mengandung kuasa. Tindakan-tindakan kita mengandung kuasa Tuhan. Dan melalui hidup kita, ada banyak orang yang mengalami kuasa Tuhan. Melalui hidup kita, keluarga kita mengalami kuasa Tuhan. Melalui perkataan kita, keluarga kita mengalami kuasa Tuhan. Melalui perkataan kita, orang-orang yang mendengarkan perkataan kita, mereka mengalami kuasa Tuhan. Inilah orang-orang yang melayani dengan kasih, yaitu orang-orang yang mampu menjadi pemberita kebenaran dan kekuasaan Allah. Kadang-kadang kita terganggu dengan orang-orang yang menghalang-halangi pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mulai terganggu dan kita mulai mundur di dalam melayani Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kuasa untuk menaklukkan segala kuasa-kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan
dan kita menjadi saluran di mana kuasa Allah dinyatakan. Mendoakan orang sakit disembuhkan. Mendoakan orang dilawat oleh Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Melalui hidup kita, ada banyak sekali karya Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tidak harus ada di dalam gereja. Melayani Tuhan ini, konteks melayani Tuhan ini sangat luas. Dalam berbagai bidang apapun kita bisa melayani Tuhan. Kita sebagai pengusaha, kita bisa memberitakan kebenaran. Dan juga kita bisa menyatakan kuasa Allah melalui pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebagai seorang pembisnis, juga kita bisa menyampaikan kabar baik. Kita memberitakan kebenaran. Dan juga melalui hidup kita, ada banyak orang yang mengalami kuasa Tuhan. Kita sebagai pelajar, kita sebagai pekerja, karyawan-karyawati, melalui hidup kita bisa membawa kebenaran Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, dan juga kuasa Allah disalurkan melalui hidup kita. Apapun profesi kita, mari kita menjadi pemberita kebenaran dan kekuasaan Allah. Berita tentang pertobatan itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini, mulai dari perang Ukraina, Rusia, yang saat ini yang terbaru lagi, perang Hamas, Israel, dan semakin meluas ke negara-negara yang ada di Timur Tengah. Ini adalah salah satu tanda di mana dunia ini sudah semakin tua. Ini adalah salah satu tanda di mana kedatangan Kristus yang kedua kali ini sudah semakin dekat. Itu sebabnya tidak ada waktu lagi untuk kita bermain-main di dalam kita melayani Tuhan. Tidak ada waktunya lagi kita bermain-main dalam kita mengiring Tuhan. Saudara, nanti minggu-minggu, bulan-bulan berikutnya kita akan belajar tentang fenomena yang terjadi, kemudian tanda-tanda zaman, kita akan belajar nanti. Tanda-tanda zaman akan kedatangan Kristus yang kedua kali, biar kita tambah semangat dalam melayani Tuhan. Dan kalau kita melihat, negara Israel ini adalah negara yang, ya kita tahu dalam firman Tuhan, dalam kitab kita, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka orang Yahudi, mereka agama Yahudi, dan mereka bangsa yang sebenarnya bangsa yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi kenapa dalam firman Tuhan berkata, bangsa pilihan ini akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Itu penggenapan firman Tuhan, nubuatan dan penggenapan. Mereka akan sama seperti bintang di langit, pasir di laut. Dan Tuhan ada di pihak mereka. Jadi kalau ada orang yang mengutuk Israel, sebaiknya kita tidak ada di situ. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang memberkati engkau, mereka akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Dan hari-hari ini terjadi, mereka ingin membangun kembali bait suci. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, proses kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika umatnya mereka berkumpul menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, disitulah Tuhan akan datang yang kedua kali. Nah, kalau ini terjadi, mereka sudah mempersiapkan semuanya di Israel, disitulah letak di mana Tuhan akan datang yang kedua kali. Ini terjadi dari berbagai penjuru dunia, mereka kembali ke Israel dengan satu tekad. Mereka yakini kalau nanti Tuhan datang yang kedua kali di sana, dan mereka akan mempersiapkan semuanya.
Bahkan wilayah-wilayah yang sekarang mereka ada, yang mereka berusaha untuk menguasai adalah wilayah-wilayah yang mereka yakini Tuhan akan ada di situ. Tuhan akan turun di situ. Tapi mereka tidak percaya kalau Tuhan yang datang ini adalah Yesus. Tapi kok bisa Tuhan ada di pihak mereka? Tapi kenapa Tuhan membela mereka? Itu masuk dalam kedaulatan Tuhan. Dan ini akan tergenapi. Saudara, saya beberapa kali bicara tentang ke beberapa hamba Tuhan. Ke depan nanti, yang paling berperan di dalam hidup kita, dalam urusan urusan hal dunia, yang paling berperan ke depan adalah yang pertama dalam bidang kesehatan. Kenapa paling berperan nanti ke depan ini bidang kesehatan? Karena ke depan nanti akan banyak penyakit, virus. Corona ini mungkin baru awal. Akan ada banyak virus-virus yang baru. Sehingga nanti orang-orang pada zaman-zaman akhir, zaman-zaman yang sulit, orang-orang akan mencari kesehatan. Itu lebih penting. Artinya ya mereka merasa bahwa kesehatan itu sangat penting. Makanya kalau punya anak, arahkan mereka ke bidang kesehatan. Atau punya keluarga, arahkan mereka ke situ. Itu yang pertama, kesehatan. Kiki kesenang ya, Kiki kesehatan. Karena nanti kan ada banyak virus. Saudara, dampak dari perang juga ada banyak virus, saudara. Dari kimia, bahan-bahan kimia yang diledakkan, itu ada banyak virus juga. Ada banyak sekali virus. Dan ini akan mengancam populasi manusia di dunia ini. Yang kedua, sektor pertanian. Saudara, hari-hari ini lahan pertanian itu semakin sedikit. Makanya firman Tuhan katakan pada hari-hari terakhir itu secupak gandum ya, itu akan mahal. Segenggam beras itu akan mahal nanti ke depannya. Karena lahan pertanian ini akan semakin sedikit. Semua bahan makanan akan mahal ke depan nanti. Orang-orang mulai berlomba-lomba, ya mereka untuk lahan-lahan pertanian dibuat untuk bisnis-bisnis properti dan lain sebagainya. Dan minat masyarakat untuk menjadi seorang petani itu kurang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang tidak mau kotor. Garap tanah pun tidak mau, menggarap menjadi petani tidak mau. Mau yang lebih nyaman. Dan ini akan semakin sulit. Dan firman Tuhan akan tergenapi bahwa semuanya akan sulit. Makanan akan sulit, semuanya akan mahal. Makanya ke depan nanti sektor pertanian ini akan berperan penting. Makanya sekarang orang-orang yang nangkap di sini, mereka yang menangkap firman Tuhan, mereka akan mempersiapkan semuanya. Banyak anak-anak Tuhan yang sekarang beli lahan, mereka mempertahankan lahan itu untuk menjadi lahan pertanian. Itu banyak terjadi. Kalau di Israel sendiri kan mereka canggih dalam mengelola tanah. Mereka menggarap tanah itu dalam sektor pertanian, mereka canggih. Dan mereka tahu, sehingga ketahanan pangan mereka itu baik. Semuanya akan susah. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Inilah tanda-tanda di mana kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan datang. Dengan segera, dengan cepat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita menjadi pelayan yang melayani dengan kasih. Respek akan panggilan Tuhan. Memberitakan kebenaran. Dan juga menyatakan kuasa Allah dalam pelayanan kita. Yang terakhir, cara yang harus kita lakukan agar kita dapat melayani dengan kasih. Yang terakhir adalah, sebagai pelayan Allah, kita harus siap menerima berkat Allah. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang belum siap mengalami berkat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, Paulus memberi didikan kepada para pelayan atau jemaat yang ada di Korintus
ajaran dan nasihat kepada kita kepada mereka bahwa baik dirinya maupun hamba-hamba Tuhan yang lainnya, mereka harus selalu sabar ketika ia dianggap sebagai orang yang tidak mereka kenal, namun terkenal. Mereka dengan sabar jika dianggap sebagai orang yang nyaris mati, namun sesungguhnya mereka hidup karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka para pelayan-pelayan Tuhan itu tetap tenang dan tidak marah meskipun mereka diperlakukan sebagai orang-orang yang dihajar, namun tidak mati. Mereka tahan dalam pencobaan sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Mereka tabah dan tahan uji sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Mereka sabar sebagai orang yang bermilik, sekalipun mereka memiliki segala sesuatu. Harus siap menerima berkat Allah. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur saya melihat ada orang-orang yang secara finansial mereka diberkati oleh Tuhan, tapi mereka dengan rendah hati, mereka tidak sombong, tidak mengandalkan kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya bersyukur kalau saya melihat mereka, orang-orang seperti itu, saya sangat diberkati. Itulah mereka sama seperti para pelayan-pelayan yang siap menerima berkat Allah. Kita harus siap menerima berkat Allah. Walaupun di tengah-tengah pelayanan ini ada banyak cobaan yang kita hadapi. Walaupun orang menganggap kita ini sedang berduka cita, tapi sebenarnya kita sedang bersuka cita karena kita kaya di dalam Tuhan. Dalam konteks ini Paulus maksudkan kepada jemaat yang ada di Korintus dan kepada pelayan yang ada di Korintus, bahwa mereka tidak saja kaya di dalam harta dunia, tetapi terlebih mereka kaya di dalam pengenalan akan Allah. Mereka kaya di dalam berbagai harta rohani. Kalau di tengah-tengah dunia ini, hari-hari ini kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya harta rohani. Amin. Kita punya harta rohani, yaitu sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau di tengah-tengah dunia ini orang menganggap kita berduka cita karena kita tidak punya atau kita tidak memiliki apa-apa, tapi sesungguhnya kita punya harta rohani, yaitu kita punya sukacita yang berasal dari Tuhan. Kalau orang menganggap kita ini orang-orang atau pelayan-pelayan yang tidak tahan uji, tapi sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang bertahan di dalam setiap ujian-ujian yang kita hadapi. Kalau di tengah-tengah dunia ini kita miskin di hadapan Tuhan secara harta dunia, tapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Kita memiliki segala sesuatu di dalam Tuhan. Ada harta rohani yang kita miliki, sukacita, damai sejahtera, sehingga kita di sini adalah para pelayan-pelayan Tuhan yang siap menerima berkat Allah. Saudara, ada ajaran hari-hari ini yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Banyak gereja hari-hari ini, atau tidak sedikit gereja yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Saudara, kalau ikut Tuhan, saudara diberkati. Memang benar diberkati Tuhan, tapi berkatnya harus dijelaskan. Berkat rohani dan terlebih berkat jasmani dan terlebih berkat rohani. Kadang-kadang stop sampai di situ. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Yang tidak punya rumah akan dikasih rumah. Yang tidak punya mobil akan dikasih mobil. Yang tidak punya pesawat akan dikasih pesawat. Ini yang terjadi hari-hari ini. Di dunia yang hari-hari ini semakin kacau. Di dunia yang hari-hari ini semakin tidak beraturan. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus siap menerima berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan yaitu berkat-berkat, terlebih berkat-berkat rohani. Kita harus siap. Tuhan akan memakai hidup kita. Melalui hidup kita ada rencana Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Melalui hidup kita ada banyak jiwa yang akan mengalami Tuhan. Melalui hidup kita rencana Tuhan itu akan tergenapi asalkan kita melayani dengan kasih. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita. 6 hal telah kita pelajari, yaitu kita tidak sia-siakan karunia Allah. Kita juga harus membawa keselamatan dalam hidup kita. Kita juga harus menahan segala perkara dengan kesabaran. Kita juga harus mampu menanggung segala derita. Sebagai pelayan yang baik, kita juga harus menjadi pemberita Injil dan menyatakan kuasa Allah melalui hidup kita. Sebagai para pelayan yang mengasihi Tuhan, kita harus siap menerima berkat Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan hari-hari ini, ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Amin, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan itu tidak akan pernah disia-siakan apa yang dilakukan oleh hidup dia. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita mau berdoa pagi hari ini. Kita bersyukur firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini kembali mengajarkan kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ada cara yang harus kita lakukan dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, yaitu kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Kita juga harus membawa keselamatan dalam hidup kita, memberitakan tentang berita keselamatan dalam hidup kita. Kita juga harus sabar dalam menghadapi segala perkara. Kita naikkan pujian. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mau berdoa pagi hari ini. Kita berdoa pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa biarlah rencana Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kita. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang memakai kita menjadi berkat di tengah-tengah kita melayani keluarga, melayani sesama kita dimanapun kita berada. Dan biarlah kita berdoa, hati yang penuh dengan kasih itu Tuhan taruh dalam setiap hati kita, sehingga kita melihat jiwa-jiwa itu sama seperti yang Tuhan lihat. Ada kasih yang melingkupi setiap pelayanan kita. Kita sabar menghadapi segala perkara yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saksikan kemuliaan dinyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai rasa ucapan syukur kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh.
Dan nanti kita akan melanjutkan dengan doa berkat. Sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya rindu pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, kita berdoa biarlah perkenanan Tuhan atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sebagai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kembali Tuhan menegur kami. Tuhan mengajarkan kami. Kami harus melayani Engkau dengan kasih Tuhan. Sehingga kami menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami mampu menahan segala perkara, sabar dalam menahan segala perkara, menahan dera yang kami alami ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah pekerjaan kami. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Berkati semua kami yang ada pada pagi hari ini. Apa berdoa Tuhan, dalam berbagai pergumulan hidup, Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya ketika kami melayani Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan yang sudah menyembuhkan kami. Yang lemah Tuhan yang sudah menguatkan kami. Yang jatuh hari-hari ini Tuhan yang sudah menguatkan kami, mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini juga, kami terus berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga bagi Kota Batu. Tuhan memberkati, Tuhan yang melawat. Kami tahu bahwa ada rencana Tuhan yang mulia yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kota ini dan di tengah-tengah bangsa ini melalui hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami memberi hidup kami, memberi diri kami untuk dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan kita akan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Allah akan selalu menepati janji-janjinya dalam hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala usaha-usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dan berkat ini Tuhan kami terima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin ya. Selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.